Halo, perkenalkan nama saya Bisma Satwika Erpriyandana. Di sini saya akan menjelaskan untuk contoh penerapan Data Encryption Standard dan Advanced Encryption Standard, di mana DES itu adalah salah satu kriptografi modern yang menggunakan 64 bits plain text dan juga menghasilkan 64 bits ciphertext. Langkah-langkah untuk mengerjakan DES ini, pertama yaitu ada input. Input di sini menginputkan 64 bits plain text, lalu ada proses initial permutation. Di initial permutation ini nanti terbagi menjadi left plain text dan right plain text, di mana masing-masing plain text ini memiliki 32 bits. Lalu masing-masing right dan left ini nanti melewati proses di sini, proses Feistel. Yang nanti proses Feistel ini akan menghasilkan left dan right lagi, dan proses ini dilanjutkan sebanyak 16 kali atau 16 ronde. Setelah 16 ronde tercapai, maka nanti ada inverse initial perm atau final permutation. Lalu setelah itu akan masukkan outputnya. Nah, berikut adalah bagian dari Feistel ini, di mana terbagi jadi dua, yaitu left plain text dan right plain text. Lalu di sini untuk key-nya juga terbagi dua nanti, akan dieksorkan, lalu melalui proses, lalu menghasilkan left E dan right E. Langsung aja kita coba penerapannya. Sini contoh soal di mana plain text-nya itu nama saya Bisma, lalu dalam biner sesuai aturan DES ya 64 bit, jadi diubah B itu sini, lalu key-nya itu Dewa Bayu, diubah juga dalam bentuk biner 64 bit. Nah, yang pertama seperti yang tadi ada proses initial permutation. Initial permutation ini mengganti atau mengacak bits ini sesuai dengan tabel permutasi. Di mana contoh untuk 58 ini, bits ke 58 akan ditaruh di tempat pertama. Misalnya bits ke 58 jadi ini kan 64 bits, jadi di sini 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58. Jadi 1 terus 50 bits ke 50. Nah, di sini 32, 40, 48, 49, 51, lalu 42, 32, 40, 41, 42, 1, lalu 34, 32, 33, 34, 1 juga, dan seterusnya sampai bits yang terakhir. Jadi initial permutation itu mengacak sesuai dengan tabel permutasi ini, sehingga nanti di initial permutation ini akan mendapatkan left plain text dan right plain text-nya. Ini dibagi dua, jadi left plain text itu dan right plain text itu dibagi dua. Lalu ada kunci eksternal. Nah, kunci eksternal itu sudah masuk ke bagian yang ini. Jadi key tadi yang Dewa Bayu itu kita ubah dalam biner, lalu kita memakai tabel permuted choice 1 atau PC-1, di mana hampir sama dengan permutation initial tadi. Jadi bits ke 57 yang pertama di 64, 63, 62, 61, 59, 57, 1. Tapi permuted choice 1 ini menghilangkan bits ke-8 ya. Bit ke-8
Jadi hanya memiliki sisa 7 1 byte-nya. Nah, seperti ini. Jadi tadi untuk 57 itu 0, lalu 49 itu 0, dan seterusnya sampai tabel yang terakhir. Kita cocokkan, misalnya di 4, itu 2, 3, 4, 4, maka hasilnya itu 0. Nah, ini dari kunci eksternal dari permukaan C1 ini akan menghasilkan C0 dan D0 atau CI-1 dan DI-1, yaitu 28 bits. Nah, selanjutnya ada round shift. Nah, round shift ini sesuai dengan akan dilaksanakan sesuai dengan round-nya. Nah, karena di sini mengerjakan satu round pertama maksudnya. Jadi yang di shift itu hanya satu kali saja. Misalnya di sini C0, maka C0 ini akan di shift ke kiri lalu pindah ke belakang satu kali saja. Jadi 0 di sini akan pindah ke belakang, lalu yang di depannya ini akan maju. Ya, seperti ini, ke belakang semuanya maju. Gitu. Lalu menentukan kunci ke I, di mana kunci ke I itu yang ini nanti untuk digunakan untuk dieksorkan dengan ini. Jadi kita menggunakan permukaan choose 2 di sini. Jadi kunci ke ini menghilangkan bit ketujuhnya sehingga nanti akan menghasilkan 48 bits. Sama seperti permukaan choice 1 tadi, dicocokkan saja. Misalnya di sini 14, bits ke 14 itu di mana? 6. 14 itu di mana? Nah, seperti itu. Ini bits ke 32, 32, 4, 30, 32. Seperti itu, 0. Lalu, kita masuk ke expansion atau permutation table, di mana di sini dari 32 bits, kita meningkatkan jadi 48 bits. Di mana R0 dari 32 bits itu diekspansi menggunakan E-table. Nah, jadi ekspansi ini menambahkan 1 bit ya, sehingga nanti hasilnya itu 48 bit. Sama seperti tadi, bit ke-32 itu di mana? Kita isi. Cocokkan. Sehingga hasilnya akan menjadi 48 bits. Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan hasil dari expansion table dan juga hasil dari permutation choice atau KI, maka kita akan eksorkan keduanya sehingga hasil dari expansion table dieksorkan dengan KI, maka hasilnya akan jadi ini. Eksorkan itu sama seperti biasa, jadi 1 XOR 1, 0 XOR 1, eksorkan seperti biasa. Nah, setelah itu ada substitution atau choice Xbox. Di sini menggunakan Xbox sebagai substitusinya. Misalnya untuk yang pertama, jadi substitution ini mengambil satu blok dari tiap-tiap blok dari hasil dari E-table, expression table dan KI ini untuk disubstitusi menggunakan Xbox. Misalnya untuk Xbox 1 menggunakan tabel ini, jadi tabel ini adalah tabel tetap untuk mensubstitusi untuk tahap Xbox ini. Jadi misalnya untuk blok 1 maka menggunakan Xbox 1, di mana blok 1 itu ini, terus kita pecah depan belakang ya, depan belakang kita pecah 00 sehingga biner dari 00, desimal dari 00 itu adalah 0.
Lalu 4 biner yang di tengah itu kita pecah juga, sehingga 1110 itu desimalnya adalah 14. Jadi kita cocokin ke tabelnya sekarang, di mana ini adalah baris 0, 1, 2, 3, kolom 0, 1, 2, 3, sampai 15. Jadi di sini ada baris 0, kolom ke-14. Jadi baris 0, kolom ke-14 di sini. Maka hasilnya itu 0, desimalnya itu 0, lalu di convert ke biner. Jadinya seperti ini. Lalu untuk blok yang kedua, kita menggunakan Xbox kedua, di mana Xbox kedua ini juga tabelnya sudah ditetapkan untuk menghitung ini. Jadi untuk blok kedua, binernya seperti ini. Kita pecah depan belakangnya menjadi 00, ini desimalnya 0, lalu 4 yang di tengah itu dipecah juga. Jadi hasilnya 5. 5 jadi baris ke-0, kolom ke-5. Baris ke-0, kolom ke-5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya 11. 11 kita konversi ke biner, jadi seperti ini. Lalu lanjut juga ke Xbox ketiga. Xbox 3 ini blok yang ketiga ya, menggunakan tabel yang ini. Lalu pecah depan belakangnya jadi 10, 10, di mana desimal 10 itu adalah 2. Lalu 4 di tengah juga dipecah, jadi seperti ini. Hasilnya 3. Jadi kita cocokkan untuk baris kedua, kolom ketiga, baris kedua 0, 1, 2, kolom ketiga 0, 1, 2, 3, 9. Maka biner ada 9 ini. Lalu untuk blok keempat juga sama, bukan Xbox yang sudah ditetapkan. Lalu blok 4 dipecah depan belakang 0, lalu desimalnya itu 0. 4 di tengah itu jadikan desimal juga dari 12. Jadi baris ke-0, kolom ke-12. Baris ke-0, kolom ke-12. 15, 14, 13, 12, 11. Jadi biner 11 itu 1011. Lalu 5 juga sama. Ke-5, blok ke-5 ini depan belakang dipecah. Lalu 4 sisanya itu 5. Jadi baris ke-5, kolom ke baris ke-0, kolom ke-5. Baris ke-0, kolom ke-5, 0, 1, 2, 4, 5, 10. Jadi biner dari 10 itu. Lalu Xbox ke-6. Xbox ke-6 juga sama. Blok ke-6. Blok ke-6 kita pecah depan belakang 1, 0, 2, 1, 0, 1, 5. Di 0 baris kedua, kolom ke-5. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 8. Jadi biner ke-8 ini. Begitu juga sama. Kita pecah depan belakang 0, desimalnya 0, 0, 4. Di baris ke-0, kolom ke-4. Baris 0, kolom ke-4, 0, 1, 2, 3, 4, 15. Jadi 15 ini. Sama juga untuk yang ke Xbox 8. Kita pecah depan belakang, hasilnya 0. Lalu nanti 4 di tengah, dan 3. Jadi baris ke 0, kolom ke 3. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Lanjut, karena sudah tadi Xbox di sini, maka kita akan ke tabel permutation. Mana tabel permutation ini menggunakan hasil dari substitusi Xbox 1-8 tadi sudah digabungkan sehingga mendapatkan semuanya ini. Lalu ini juga sama, tabelnya baku ya untuk permutation ini, jadi sama dengan proses ini initial permutation untuk permutate choice 1 ke 2. Ini juga diurutkan dari bit ke-16
bit ke-7, 20, 21, 29, dan seterusnya, sampai bit 25 terakhir. Di mana P atau Vestel dari RAID 0 K1 itu hasilnya segini. Lalu setelah melakukan permutation ini, lalu kita XOR-kan dengan left 0 tadi, left plain text yang ke 0 tadi. Maka hasil dari Vestel R0 sama K1 tadi di XOR-kan dengan L0, maka hasilnya akan seperti ini. Sehingga R1-nya itu akan menjadi ini hasil dari XOR itu. Lalu L1 itu sama dengan R0. L1 itu sama dengan R0 tadi. Jadi untuk L1 dan R0 itu sudah dapat didapatkan, sehingga nanti diulang sebanyak 16 kali, sehingga lanjut ke final permutation. Lalu selanjutnya untuk contoh penerapan Advanced Encryption Standard. Itu apa sih Advanced Encryption Standard? Di Advanced Encryption Standard itu adalah lanjutan dari DES, di mana DES itu sudah dianggap tak aman, sehingga AES ini yang menggantikannya. Di mana langkah-langkahnya yang pertama, initial round, melakukan XOR antara step awal dengan cipher key, lalu putaran sebanyak NR 1 kali. Ini proses yang dilakukan pada setiap putaran. Nanti ada 10 ronde juga. Lalu ada final round, proses untuk putaran terakhir. Nah, di sini sudah contoh soal, di mana plain text-nya itu nama saya, Bisma Satvika Ari. Kita ubah dalam hexadesimal, jadi 42, H168, I269, S73, dan seterusnya. Lalu kuncinya Dewa Bayu. Mana 4, D itu 44, E itu 45, dan seterusnya. Jadi inputnya itu hexadesimal itu dimasukkan per kolom. 42, 68, 69, sama 44, 45, 57, 41. Nah, untuk menghitung setiap ronde dari AES ini dibutuhkan round key, dinamakan round key, di mana round key ini nanti berfungsi untuk menambahkan hasil dari mix kolom dengan round key ini untuk mendapatkan initial permutation yang baru. Di mana untuk menghitung round key pertama di kolom pertama itu kita membutuhkan WI-4 atau WI-4 dieksorkan dengan WI-1. Di mana WI itu adalah word root. Jadi WI-4 dieksorkan dengan WI-1 yang di shift ke atas. Di shift ke atas, lalu dicocokkan dengan SBox. Jadi misalnya di sini 41, di sini 83, 59, di sini CB, dan seterusnya, 55 dan 42 juga. Seperti ini. Jadi SBox ini sudah ada aturan tetap, tidak perlu dibungkuskan lagi. Lalu dieksorkan lagi dengan tabel RCON. Tabel RCON ini adalah tabel tetap untuk menghitung round key untuk setiap rondenya, untuk setiap kolom satunya. Jadi karena kita masih untuk round key yang pertama, jadi kita pakai kolom yang pertama. Jadi tinggal dieksorkan saja 4 XOR 8 XOR 1 XOR 0, hasilnya F, lalu 4 XOR 3 XOR 1 itu 7, 4 XOR C XOR 0 itu E, 5 XOR B XOR 0 itu 8.
maka round key pada kolom pertama sudah dapat ditemukan. Nah, bagaimana untuk menghitung round key pada kolom kedua, 3, dan 4? Untuk menghitung kolom yang kedua, 3, 4 ini cukup gampang, di mana hanya perlu mengeksorkan WI-4 dan WI-1. WI-4 maksudnya 4 kolom di belakang WI, itu 2, 3, 4. Dan min 1 itu 1 kolom belakang WI. Jadi hanya perlu dieksorkan lagi, ya untuk kolom 2, 3, 4 ini tidak perlu box. Jadi 4 XOR C, 2 XOR 6, 4 XOR 8, 1 XOR E, itu hasilnya segini. Sehingga untuk kolom 2 sudah ketemu. Lalu untuk kolom ketiga juga sama dengan kolom yang kedua, maka WI-4-nya diaksorkan dengan WI-1. Sehingga diaksorkan dapatkan hasil segini untuk kolom ketiga. Untuk kolom keempat juga sama. Jadi kolom keempat itu menggunakan WI-4 dengan WI-1 yang diaksorkan. Diaksorkan seperti biasa, kamu dapatkan nanti hasilnya seperti ini. Lalu round key 1 sudah didapatkan, sehingga untuk menggunakan round key, untuk mencari round key kedua itu menggunakan round key pertama sebagai WI-I-nya. Nah, ini misalnya untuk round key yang kedua. Yang kedua itu jadi menggunakan ini sebagai base-nya. Lalu sama seperti yang tadi, untuk kolom yang pertama, itu mengeksorkan WI-4 dengan WI-1, lalu diaksorkan dengan tabel Rcon. Jadi karena tadi sudah dipakai untuk round key yang pertama, yang kolom pertama ini, maka sekarang kita menggunakan kolom yang kedua, mana ini C6 B ini WI-4 diaksorkan dengan ini di shift ke atas, lalu dicocokkan dengan S-box, di mana CB itu adalah 1F, lalu FC itu B0, 2C 71, lalu 82 itu 13. Nah, seperti yang tadi. Lalu diaksorkan dengan kolom kedua karena ini round key yang kedua. Diaksorkan seperti biasa, jadi C diaksorkan dengan 1, 6 diaksorkan dengan F, lalu F diaksorkan dengan 2, hasilnya adalah B. Sama seperti yang di bawahnya, itu diaksorkan sama. Hasilnya mendapatkan kolom yang pertama. Jadi untuk menghitung kolom yang kedua, 3, 4, itu hanya perlu menggunakan WI-4 dan WI-1. Jadi ini diaksorkan WI-4 dan WI-1, hasilnya seperti ini. Ini mendapatkan ini kedua, kolom kedua dari round key 2. Lalu untuk menghitung yang ketiga, itu perlu WI-4 dan WI-1 juga diaksorkan sama hasilnya. Lalu untuk kolom keempat juga sama. Dan kolom 2, dan 3, WI-1 diaksorkan dengan WI-4. WI-4 yang di sini diaksorkan dengan WI-1. Maka kolom keempat sudah ditemukan. Jadi round key ini berfungsi untuk untuk memunculkan inisial permutation baru untuk setiap rondenya. Seperti itu. Nah, maka round key
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 sudah bisa ditemukan dengan cara yang sama seperti yang tadi, mana kolom 1 itu yang paling berbeda dengan kolom 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke initial round. Di mana initial round ini kita pertama-tama kita mengeksorkan plain text hexadesimal yang berbentuk plain text yang berbentuk hexadesimal dengan key yang berbentuk hexadesimal. Di mana untuk contohnya misalnya part 2 dieksorkan dengan part 4, di mana biner dari 44 itu 0100 dan biner dari 2 itu 0010 dieksorkan dengan 44. 4 itu 00, 4 itu sehingga 0 dieksorkan dengan 0, dieksorkan dengan 1, 0 dengan 0, lalu 1 dengan 1, dengan 0 maksudnya. Hasilnya segini. Eksorkan seperti biasa saya. Maka hasilnya 06. Seperti itu. Sehingga jika kita eksorkan semua, maka hasilnya akan temu semua untuk initial round. Nah, setelah initial round, maka ada subbytes, di mana subbytes ini mensubstitusi menggunakan sbox. Mana sbox ini sama seperti yang tadi yang di mencari round key. Setiap bytes ini kita substitusi dengan sbox, jadi 06, 06, jadi 6F, 6F, 2F, 2F, 15, 30, 30, 04, dan seterusnya. Cukup mudah yang subbytes ini. Nah, selanjutnya ada shift rows, di mana shift rows ini menggeser tiap-tiap bytes itu ke kiri. Jadi untuk baris pertama itu di shift 0 kali, untuk baris kedua itu di shift 1 kali, untuk baris ketiga itu di shift 2 kali, dan untuk baris keempat itu di shift 3 kali. Jadi misalnya untuk baris kedua ini kan di shift 1 kali, jadi D8 itu di shift ke kiri, nanti D8 itu di belakang, lalu B7-nya di depan. Nah, untuk B2, untuk baris ketiga, itu di shift 2 kali, jadi di sini B2-nya juga di sini, B2 yang ini di sini. Gitu maksudnya. Maka akan mendapatkan seperti ini. Untuk dari shift rows. Nah, ada mix column. Mix column ini bagian paling rumit ya dari AES. Jadi, mix column ini yaitu mengkalikan tabel hasil dari shift row tadi dengan matriks baku untuk mencari hasil dari mix column. Jadi nanti tiap kolom dikalikan dengan baris-baris yang ada, atau mau baris dikalikan dengan kolom boleh. Jadi misalnya untuk kolom pertama jadi ada 6F, B7, B2, dan EB dikalikan dengan baris pertama matriks baku tadi, di mana matriks ada syaratnya di sini. Untuk perkalian 1 itu tidak ada operasi. Nanti untuk perkalian 2 itu dikali X, kalau perkalian 3 itu dikali X plus 1. Jadi di sini 2 dikali 6F, lalu 3 dikali B7, 01 dikali B2, 01 dikali EB. Karena perkalian 01 tidak ada operasi, maka B2 tetap, lalu EB-nya tetap juga. Nah, bagaimana untuk perkalian 2? Pakai 02, jadi 6F ini kita ubah dulu ke biner. Maka biner dari 6 itu ini, dan F itu ini. Lalu ada juga aturannya, setelah diubah ke bit untuk biner ini, kita ubah ke bentuk
ini 8 bit ini, mana yang paling kiri itu yaitu X pangkat 7, lalu X pangkat 6, pangkat 5, 4, pangkat 4, 3, 2, 1, 0. Jadi yang 0 tidak bisa dimasukkan, tapi yang 1 itu yang masuk. Jadi karena X pangkat 7 itu 0, jadi tidak masuk. X pangkat 6, 5, lalu 3, 2, 1, 0. Karena dikali 2, jadi untuk perkalian 02 dikali X. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi diubah lagi ke bentuk biner nanti. Bentuk biner, jadi X pangkat 7 itu 1, lalu ini ubah lagi bentuk biner. Nah, bagaimana untuk perkalian 3? Perkalian 3 itu sama sebenarnya, tapi hanya dikali X plus 1. Nah, kalau X plus 1 lalu sama B7 itu diubah ke biner dulu. Jadi, habis itu diubah lagi ke bit, bentuk bit. Jadi, yang satu saja yang ada, jadi X pangkat 7 ada, 5 pangkat 4, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Jadi 3 X plus 1 dikali bit ini jadi X pangkat 8, X pangkat 6, pangkat 5 ditambah X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah X tambah 1 dikali ini, sehingga hasilnya ini. Karena di sini ada X pangkat 8, maka kita, karena X pangkat 8 itu nggak ada di 8 bit tadi, maka kita seleksi dengan menggunakan persamaan GF 2 pangkat 8. Di mana GF 2 pangkat 8 ini kita tambahkan saja ke persamaan tadi, sehingga coret saja yang sama dua kali. Jadi misalnya di sini X8 dicoret, lalu X6 tidak yang sama, lalu X5 coret, X3, lalu X2 untuk X sama 2, tapi sisa 1 sini tetap masuk ya. 1, jadi sisanya cuma ini, dan hasilnya seperti ini. Jadi, yang tadi itu kita sudah dapat biner yang kali 2 dan kali 3. Sekarang kita XOR-kan semua. Dimana kita ubah dulu B2 dan EB-nya ini ke bentuk biner. Sehingga hasil dari XOR semuanya ini adalah 45. Nah, untuk ini maka karena tadi hanya dikali satu baris saja, maka akan mendapatkan 1 byte saja. Jika dikali dengan 4 baris, maka akan mendapatkan 1 kolom penuh. Kalau dikali dengan 4 kolom penuh, maka akan mendapatkan semua hasil dari mix kolom tersebut. Sehingga untuk tahap terakhir, jadi hasil dari mix kolom tadi di-XOR-kan dengan round key pertama. Jadi tinggal di-XOR-kan seperti biasa saja. 83, hasilnya 19, C7, 3F. Ya, seperti itu. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.